telah dapat melaksanakan ujian praktek UKIM pada hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat dosen penguji di LPTK IAIN Bukit Tinggi, yang terhormat guru pamong penguji di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Yosel Anggraini, NIM 211211120. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Demikianlah perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berat. Hormat, berat. Tegak, berat. Bisa doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan berilah kami kepahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan ambil absen dulu. Reksa, Ibu. Arbi, Berta, Chelsea, Vira, Firma. Berarti semuanya hadir ya. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjut ke pelajarannya, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Silakan tunjuk tangan. Minggu lalu. Silakan. Silakan Reksa. Nah, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Nah, siapa yang tahu apa artinya sifat-sifat mustahil? Apa itu artinya sifat mustahil? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat apa artinya sifat mustahil? Nah, silakan Putri. Sifat yang tidak ada pada zat Allah. Nah, berarti Anda sekalian ada melihat pembelajaran kita yang minggu lalu.
Nah, baiklah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang tobat. Nah, ibu akan tes dulu. Siapa yang tahu apa itu artinya tobat? Nah, silakan Aini. Apa itu tobat? Kembali. Ya, tobat artinya kembali. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, meskipun kita di masa pandemi, kita tidak lelah untuk menuntut ilmu. Jadi, sebagai umat Muslim, umatnya Nabi Muhammad, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu jika kita melakukan suatu perbuatan dosa atau bersalah, kita diwajibkan untuk bertobat. Jadi, kalau kita melakukan dosa kepada manusia, kita meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, jika kita berdosa kepada Allah, kita minta ampun dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Nah, makanya kita harus semangat untuk belajar, terutama itu tentang tobat. Baiklah, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang tobat. Nah, apa tujuan utama kita mempelajari tobat ini? Yaitu tobat. Yang pertama tujuannya itu siswa dapat menganalisis pengertian tobat dengan benar. Dan yang kedua, nanti Anda sekalian bisa menafsirkan dan mengartikan dalil dari tobat. Yang selanjutnya memerinci jenis dan syarat-syarat tobat. Dan yang selanjutnya memerinci dampak perilaku tobat. Nah, itulah yang akan kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ada apa buku akidah akhlak? Nah, ada, silakan dibuka. Selanjutnya, silakan Anda sekalian amati gambar yang ada di depan. Silakan amati, ambil kesimpulan dari gambar yang Ibu ajukan di depan ini. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar 1 dan gambar 2? Dan apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Silakan. Nah, siapa yang bisa? Nah, silakan Aini. Berdiri Aini. Gambar 1, orang yang memalukan. Gambar 2, orang yang bertobat dan menyesali segala perbuatannya. Ya, bagus. Gambar 1 tentang orang bertobat. Yang kedua, menyesali orang yang menangis dan berdoa minta ampun kepada Allah. Intinya, ketika kita melakukan dosa, maka kita akan melakukan tobat dengan cara meminta ampun kepada Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Nanti silakan Anda sekalian lihat video yang akan Ibu tampilkan. Silakan setelah mengamati gambar tadi, silakan amati video berikut. Nah, silakan tonton. Nanti jelaskan apa yang dapat disimpulkan dari video tersebut. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah itu keras? Kamu tidak takut kepada Allah? Tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya pada tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang
kesalahannya. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta. Kita hidup di dunia sebentar. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, apakah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Saudaraku, kita ini manusia yang kalau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak, sampai hidup kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak mudah mengencilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa melihat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Kegelisahan, mudah-mudahan. Nah, dari video tadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari video yang Ibu tampilkan tadi? Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa yang dijelaskan di video tersebut? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Dah, silakan. Siapa yang bisa reksa? Nah, silakan. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa makna dari video tersebut? Ya, reksa? Dampak positif bertobat. Dampak positif bertobat. Nah, dari video tersebut apa saja dampak positif tobat yang kita dapat pelajari? Memperoleh semangat dan gairah hidup baru, mendapat memperoleh kembali jalan yang benar, dan memperoleh simpati masyarakat lagi. Ya, aku untuk reksa, nanti Ibu kasih nilai. Nah, selanjutnya kita akan belajar berkelompok. Kelompok 1 membahas tentang pengertian tobat, kelompok 2 membahas tentang dalil tobat, kelompok 3 jenis dan syarat tobat, yang keempat dampak positif tobat. Nah, kita duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, kelompok mana dulu? Kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian tobat. Tobat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, tobat berarti kembali ke jalan yang benar. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Nah, untuk tanggapan nanti ya. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan membacakan penjelasan dari sistem kami. Dalil tobat surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sejujurnya, dan mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampuni kesalahan karena dalam Tuhan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, terima kasih kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Saya dari kelompok 3 akan membacakan
syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya dia tidak terlepas dari perbuatan salah yang berhubungan dengan Tuhan dan perbuatan salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu terhadap dampak positif perilaku taubat, yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar. 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Diskusi yang kita lakukan tadi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ibu persilahkan. Silakan. Silakan Marsa, apa yang mau ditanya kepada kelompok mana? Saya mengerti dengan syarat taubat. Nah, tentang syarat taubat berarti silakan dijawab oleh kelompok 3. Apa saja tentang syarat taubat? Sebutkan lagi, mungkin teman kurang paham. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Syarat taubat dibagi menjadi 3. Yang pertama, meninggalkan segala dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Paham Marsa? Sudah paham? Nah, itulah 3 syarat taubat. Nah, berarti diskusi kelompok kita hari ini telah berakhir dan akan Ibu jelaskan tentang materi taubat sedikit. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita hari ini, yaitu tentang taubat. Taubat artinya kembali. Secara istilah taubat berarti kembali kepada jalan yang benar dengan didasari dengan keinginan yang kuat. Artinya kita itu bertobat benar-benar dari hati, bukan bertobat sekarang besoknya diulangi lagi. Berarti tobat itu benar-benar meminta ampun kepada Allah dengan sesungguh hati dan tidak akan pernah melakukan di kemudian hari lagi. Nah, itulah yang dikatakan tobat. Nah, selanjutnya dalil tobat yaitu At-Tahrim ayat 8. Jenis dan syarat taubat. Jenis syarat taubat yaitu ada 3. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Nah, itulah syarat taubat yang menyangkut dosa kita sendiri. Itulah 3 buah syarat taubat. Paham? Paham. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari pengertian taubat, dalil taubat, dampak perilaku taubat, dan jenis-jenis syarat taubat. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, siapa yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Silakan. Nah, silakan Aini simpulkan materi kita hari ini. Silakan Aini berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Taubat. Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Dari Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai
Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, perintahkanlah untuk kami percaya dan perintah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Orang, siapa lagi? Satu orang lagi. Siapa yang bisa? Ayah, silakan Hanifah. Silakan simpulkan materi kita hari ini. Lanjutan yang tadi saja ya. Silakan. Jadi syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Jadi syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu satu, taubat menyangkut dosa terhadap Allah, dua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Tiga, dampak positif perilaku taubat. Satu, memperoleh semangat dan gairah hidup lalu karena Allah. Dua, memperoleh kembali jalan yang benar. Tiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Ya. Silakan. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian tobat apa tadi? Kembali. Dalil tobat yaitu surat Surat At-Tahrim ayat 8. Dan selanjutnya jenis tobat itu ada dua. Yang pertama tobat terhadap diri sendiri dan yang kedua tobat kepada Allah. Dan dampak positif tobat tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama memenuhi semangat dan gairah hidup. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dosa itu ada dua macam. Yang pertama kepada diri sendiri. Jika kita melakukan salah kepada diri sendiri atau orang lain, kita meminta maaf. Kalau berdosa kepada Allah, kita minta ampun dengan cara mengucapkan istighfar atau Astaghfirullahaladzim. Nah, untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari tadi, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, nanti akan Ibu beri hadiah. Nah, dengarkan pertanyaan Ibu. Yang pertama, jika kita melakukan dosa kepada Allah, kita diwajibkan meminta ampun dengan cara. Siapa yang bisa? Ya, silakan Aini. Ya, bertaubat dengan cara kepada Allah dengan cara apa? Mengucapkan istighfar. Nah, satu lagi, apa pengertian tobat? Siapa yang bisa? Silakan Naila. Taubat artinya kembali. Syukur alhamdulillah Ananda sekalian memperhatikan Ibu dalam pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas di rumahnya yaitu mencari video tentang ciri-ciri orang yang bertobat. Nah, nanti Ananda salin di dalam LKPD yang dikirimkan di WA group dan jurnal yang Ibu kirimkan di WA group. Nah, silakan di situ ditulis. Di situ langsung penilaiannya ada, penilaian sikap Ananda juga ada di situ. Silakan isi langsung, mulai dari penilaian sikap spiritual, sikap sosial dan pengetahuannya. Sudah ada langsung di Google Form yang Ibu kirimkan di grup. Nanti silakan diisi, ya. Nanti akan langsung terhubung ke email Ibu. Ya? Paham? Paham. Untuk tugas paham? Baiklah. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Memuaskan, senang atau bagaimana? Senang. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah.